Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai anggaran produksi yang beranggotakan saya sendiri, Eva Yulianti, NIM 2019-017106, dan Anggun Satri Ardani dengan NIM 2019-017088. Yang pertama adalah pengertian anggaran produksi. Setelah anggaran penjualan disusun yang mencerminkan rencana penjualan suatu organisasi, kemudian disusun anggaran produksi yang sekaligus juga menggambarkan rencana produksi atau aktivitas penunjang dari rencana penjualan. Anggaran produksi yaitu rencana kerja organisasi yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Rencana yang dimaksud meliputi produksi, kebutuhan persediaan, material, tenaga kerja, dan kapasitas produksi. Dalam arti sempit, anggaran produksi merupakan jumlah yang harus diproduksi. Dalam anggaran produksi membicarakan yang pertama jenis atau kualitas barang yang akan diproduksi, yang kedua jumlah masing-masing jenis atau kualitas barang yang akan diproduksi, yang ketiga keterangan waktu, yaitu kapan barang tersebut akan diproduksi, dan yang terakhir keterangan tempat di mana barang tersebut akan diproduksi. Yang selanjutnya adalah fungsi anggaran produksi. Terdapat fungsi umum dan fungsi khusus. Untuk fungsi umum yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi, dan sebagai alat kontrol. Sedangkan fungsi khusus yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan mentah, yang kedua sebagai pedoman dalam menyusun anggaran upah tenaga kerja langsung, yang ketiga sebagai pedoman dalam menyusun anggaran biaya pabrik tidak langsung, dan yang terakhir sebagai pedoman dalam menyusun anggaran biaya administrasi. Tujuan anggaran produksi yang pertama, untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu, yang kedua, untuk menguasai pasar tertentu, yang ketiga, untuk mengusahakan supaya perusahaan bekerja dalam tingkat efisiensi tertentu, yang keempat, untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah ada dapat semakin berkembang. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Yang pertama, rencana atau anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas mesin dan peralatan yang dimiliki. Yang ketiga, tenaga kerja yang ada baik jumlah maupun keterampilannya. Yang keempat, modal kinerja yang dimiliki untuk periode yang akan datang. Kemudian yang kelima, fasilitas-fasilitas produksi yang lain dan berhubungan dengan proses produksi yang ada. Dan yang keenam, keberadaan barang mentah. Rumus menyusun anggaran produksi. Tingkat penjualan dari budget penjualan dijumlah atau dikurangkan dengan tingkat persediaan akhir barang jadi, dan kemudian hasilnya menjadi barang tersedia untuk dijual, dan barang untuk tersedia untuk dijual tersebut dijumlah atau dikurangkan dengan tingkat persediaan awal barang jadi, maka nanti hasilnya akan menjadi tingkat produksi. Anggaran produksi merupakan basis untuk menyusun anggaran lainnya seperti anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan atau memperkirakan jangka waktu produksi dan jumlah barang yang dihasilkan adalah: yang pertama, fasilitas pabrik, yang kedua, pergudangan, yang ketiga, stabilitas tenaga kerja, yang keempat, stabilitas bahan mentah, dan yang kelima, modal yang digunakan. Menyusun anggaran produksi. Yang pertama, mengutamakan stabilitas produksi. Dalam penyusunan anggaran produksi, yang mengutamakan stabilitas produksi ditentukan terlebih dahulu jumlah produksi selama 1 tahun. Kemudian diperkirakan produksi setiap bulannya, dan akhirnya tingkat persediaan disesuaikan dengan kebutuhan agar produksi tetap stabil. Yang kedua, mengutamakan pengendalian tingkat persediaan. Sebelumnya telah diuraikan bahwa penyusunan anggaran produksi yang mengutamakan pengendalian tingkat persediaan terlebih dahulu ditentukan perkiraan awal dan akhir tahun untuk mendapatkan tingkat persediaan yang perlu dari bulan ke bulan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, selisih antara persediaan awal dan akhir tahun dibagi dengan 12. Kelebihan cara ini juga berupa sering ditemukannya bilangan-bilangan yang tidak bulat sehingga sukar untuk dilaksanakan dengan tepat.
Yang kedua, selisih antara persediaan awal dan akhir tahun dibagi dengan suatu bilangan tertentu sehingga dihasilkan suatu bilangan bulat dan mudah dilaksanakan. Penyusunan yang ketiga yaitu dengan cara kombinasi. Pada cara ini tingkat produksi maupun tingkat persediaan dibiarkan berubah-ubah atau berfluktuasi, meskipun tetap diusahakan agar terjadi keseimbangan yang optimum antara tingkat penjualan, persediaan, dan produksi. Dalam beberapa situasi, manajemen dapat mengambil kebijaksanaan seperti yang pertama, tingkat produksi tidak boleh berfluktuasi lebih dari 15% atau di bawah rata-rata bulanan atau 1/12 dari tingkat produksi per tahun. Yang kedua, tingkat persediaan tidak boleh lebih dari 1.600 unit dan tidak boleh kurang dari separuhnya persediaan maksimal. Yang ketiga, produksi bulan Juli, Agustus, dan September boleh dikurangi 30% dari tingkat produksi normal. Critical Review Journal, jurnal yang berjudul Annual Production Budget in the Beverage Industry, yang ditulis oleh Luis Guimaraes, Diogo Klapjan, dan Bernardo Almada Lobo. Latar belakang penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah perencanaan produksi dunia nyata dalam produksi industri minuman. Penelitian ini memberikan desain varian VNS baru untuk mengatasi masalah anggaran produksi tahunan. Masalahnya terdiri dari penetapan dan penjadwalan lot produksi di lingkungan multipabrik, di mana setiap pabrik memiliki satu set jalur pengisian yang membotolkan dan mengemas minuman. Rencana juga mempertimbangkan transfer produk akhir antar pabrik. Algoritma kami memperbaiki variabel penyiapan untuk rangkaian produk dan menentukan keputusan produksi, inventaris, dan transfer dengan pemecahan modal pemrograman linear atau LP. Tujuan penelitiannya adalah untuk menghasilkan rencana jangka panjang yang menetapkan dan menjadwalkan banyak produksi keluarga produk di lingkungan multipabrik, memiliki setiap pabrik satu atau lebih jalur produksi. Total setup, inventory, transfer, dan biaya lembur merupakan tujuan untuk meminimalkan. Kami pertama merumuskan masalah sebagai program integral campuran. Pembahasan perencanaan industri minuman. Perencanaan produksi di industri minuman, khususnya di industri bir, merupakan proses yang kompleks. Tidak hanya ada beberapa proses yang terlibat, tetapi juga peningkatan daya saing pasar memaksa perusahaan untuk memperbesar portofolio produk mereka yang menimbulkan tantangan baru dan meningkatkan kebutuhan alat pendukung keputusan untuk membantu para manajer. Kendala perencanaan. Salah satu kendala perencanaan utama terkait dengan profil perusahaan produk tersebut. Penjualan bir dan minuman ringan memiliki musim dan variabilitas yang tinggi. Konsumsi bir dan minuman ringan memuncak pada Paskah dan Natal, tetapi musim panas sejauh ini merupakan titik tertinggi dalam hal penjualan. Apabila ada peningkatan penjualan yang jelas di paruh kedua setiap bulannya. Di sisi lain, kapasitas tetap hampir konstan sepanjang tahun dan dapat dievaluasi dengan jumlah jam produksi yang tersedia. Permintaan produk juga dipengaruhi oleh sumber variabilitas lain, seperti manajemen merek dan kebijakan komersial lain. Beberapa pelanggan terpenting dari perusahaan-perusahaan ini adalah pengecer besar dengan strategi pemasaran yang sangat agresif yang membutuhkan tanggapan hampir seketika dari pemasok. Karakteristik penjualan ini menekankan produksi dan mengarahkan industri untuk bekerja berdasarkan persediaan. Namun, keragaman rangkaian produk membuat penjualan sulit diprediksi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu sistem perencanaan industri minuman. Untuk menghadapi kendala-kendala yang disajikan di atas dan sifat keputusan dan tindakan yang berbeda, perencanaan produksi dalam industri minuman dibuat oleh beberapa eselon perusahaan dengan tujuan dan cakrawala perencanaan yang berbeda. Meskipun keputusan sangat tergantung, hampir tidak mungkin untuk mempertahankan model keputusan tunggal untuk seluruh proses pengambilan keputusan karena akan sangat sulit untuk mempertahankan, memecahkan, dan menafsirkan. Selain itu, dinamika pasar juga menentukan bahwa rencana yang sangat rinci untuk masa depan yang jauh seringkali tidak berguna. Oleh karena itu, keputusan perencanaan dibuat dalam proses hierarkis yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama perencanaan strategis atau jangka panjang,
tingkatan yang kedua perencanaan taktis atau jangka menengah, dan tingkatan yang ketiga perencanaan operasional atau jangka pendek. Kemudian selanjutnya metode penelitian. Pada bagian ini pertama-tama kami menyajikan model optimasi trigger campuran yang mewakili masalah yang muncul di PB, yang selanjutnya disebut masalah perencanaan produksi jangka panjang atau LT3P. Berdasarkan model ini berkualitas baik dalam waktu komputasi yang terbatas yang tidak manfaat penelitian. Pengujian pada instan dunia nyata memvalidasi pendekatan penelitian ini karena peneliti mampu meningkatkan praktik perusahaan saat ini secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam penerapan alat pendukung keputusan untuk perencanaan produksi jangka panjang di dalam perusahaan. Pengujian skenario perencanaan yang berbeda dan pengenalan prosedur cakrawala bergulir untuk perencanaan jangka panjang dapat menjadi fitur alat perencanaan dengan kemampuan besar untuk meningkatkan keputusan perencanaan saat ini. Dan selanjutnya kelemahan penelitian, yaitu bahasa yang digunakan dalam penelitian ini sulit dipahami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan yang dari materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.